Ahibati fillah, di surat Al-Kahfi yang mungkin tadi baru kita baca, yang tiap Jumat kita dianjurkan membacanya. Tolong kalau baca Al-Quranul Karim, baca sama artinya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu seharusnya menambah iman. Tapi terkadang kita membaca Al-Quranul Karim hanya sekedar mengejar target. Nanti pada hari kiamat ingat ada hisab, ada timbangan. Hisab itu untuk mengetahui apa? Jumlah. One day one juice. Fulan berapa kali hatam dalam hidupnya? Tertulis dia. Hatam dalam hidupnya 30 kali hatam. Setelah dihisab akan ditimbang. Ditimbang itu untuk mengetahui bobotnya. Hari ini kita sama-sama datang di majelis ilmu. Apakah hisabnya sama? Kalau tulisan hadirnya sama, fulan hadir di majelis di Masjid Jenderal Ahmad Yani di soft pertama. Entah ada berapa banyak orang yang di soft pertama. Tapi nanti akan ditimbang. Apakah fulan datang dengan ikhlas atau tidak? Apakah fulan datang dengan hati yang dongkol atau datang dengan hati yang tulus? Ada yang datang fokus menyimak, ada yang sedang memikirkan sandal ana di mana ana taruh tadi ya. Apakah sama? Nggak sama. Itulah nanti akan terjadi yang namanya mizan. Di surat Al-Kahfi ayat 49 Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa wudi'al kitab, akan diletakkan kitab. Ada mufassirin yang mengatakan lauhul mahfuz akan ditampakkan yang dilakukan oleh manusia yang sudah tercatat di lauhul mahfuz. Kemudian setelah itu ada rapot yang dibagikan kepada manusia, sehingga setiap orang tahu dengan hisabnya, dengan amalannya. Akan dikatakan kepada iqra kitabak, iqra kitabak, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca kitabmu, cukup engkau menghisap dirimu sendiri. Betapa seringnya kita nggak percaya dengan hasil perhitungan orang lain. Ketika terjadi transaksi, dia bayar 10 juta, 20 juta, kita hitung lagi jamaah. Kenapa? Karena kita takut kurang. Dan pada hari kiamat kita dikasih kebebasan, antum baca kitab antum sendiri. Cukup engkau yang menghisap dirimu sendiri. Maka ketika kitab itu diletakkan, fataral mujrimin mushfiqina mimma fi, para pelaku dosa ketika mendapatkan kitabnya mereka ketakutan dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Apa kata mereka? Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, kitab apa ini? Kok semuanya tercatat? Tidak tertinggalkan yang kecil dan yang besar. Kita tahu dosa itu ada dua macam. Ada dosa besar yang kita mungkin mengingatnya. Ana pernah melakukan dosa ini, ana pernah melakukan dosa ini. Ada dosa-dosa besar yang insya Allah teringat sama kita. Tapi yang jadi masalah, berapa banyak dosa-dosa kecil yang kadangkala kita pun sudah lupa. Itu akan ditampakkan dalam kitab. Ahibati fillah, suudzon kepada orang itu dosa, dosa kecil. Suudzon kepada Allah, dosa besar yang mungkin tidak pernah terasa oleh orang-orang di sekitar kita. Di mana letak dosa itu? Di sini, siapa? Di sini. Kenapa kita perlu belajar? Supaya kita tidak melakukan dosa, sedangkan kita nggak tahu kalau yang kita lakukan dosa. Orang kalau belajar itu tahu ya. Rambu-rambu lalu lintas. Berapa banyak orang yang punya SIM, tapi nggak tahu dengan rambu-rambu lalu lintas. Ini apa? Wallahu a'lam. Tanda apa ini ya?
ada tanda bundar palang. Ini mungkin tanda nggak boleh jualan di sini. Engkau nggak baca, nggak belajar. Dan Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian hati-hati loh dengan dosa-dosa yang diremehkan. Sebagian kita ketika berbuat dosa mengatakan, oh kan dosa kecil, kan dosa kecil, kan Allah Maha Pengampun. Fa inna laha minallahi taliban. Akan ada malaikat khusus yang menuntut di dosa-dosa kecil. Ada bukunya semua jemaah, dan kita melihat dalam catatan kita. Yang dosa besar, na'udzubillah. Al-Imam Adz-Dzahabi mengarang kitab judulnya Al-Kabair. Kita perlu baca itu kitab. Kenapa? Karena ada perbedaan sikap dalam menghadapi dosa besar dan dosa kecil. Ketika dosa yang kita lakukan dosa besar, bagaimana supaya di kitab itu nggak ada nantinya dihapuskan? Maka kita perlu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, innallaha tawwabur rahim. Antum tahu orang yang membunuh 100 orang, yang mungkin sama manusia sudah dicap orang yang tidak beradab. Memang dia nggak beradab, tapi ketika dia bertobat, bayangin 100 orang dia bunuh, dan yang ke-100 itu orang ahli ibadah. Ketika dia bertobat dan dia penuhi syarat-syarat tobat tersebut, di antara arahan dari alim ulama itu, engkau tinggalkan negerimu, berangkat ke negeri yang penuh dengan orang-orang soleh, beribadahlah di sana bersama mereka. Berangkat belum beramal soleh, belum, masih menuju ke tempat untuk beramal soleh, mati di tengah jalan. Allah ampuni dosanya. Bagaimana seorang pelacur memberi minum seekor anjing, pelacur yang dikasih minum anjing, Allah ampuni dosanya. Maka kita hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Sebagian punya masa lalu yang kelam, hendaklah dihapus tuh. Aku punya dosa ini, hapus dosa. Ada yang pernah ke dukun, mungkin ada yang makan riba, ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang merusak hubungan antara orang-orang yang saling mencintai. Untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kelak dalam kitab itu antum akan melihat dosa-dosa antum kalau antum tidak memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka mendapati semua yang diamalkan, semua aja hadir di hadapan dia. Hari ini kita beramal, tapi kita nggak dapat balasan. Kita datang kajian nih, sebagian datang dari tempat kerjanya, capek. Kadang kala dia datang langsung cari tembok, selonjoran dia, Allah, kajian lagi. Pulang dapat apa? Apa dibagiin fulus di depan sana? Yang pulang kajian kasih? Nggak ada. Yang ada ngeluarin fulus. Tadi Masjid Ahmad Yani mau bangun apa? Teras. Datang tuh kotak amal, astagfirullah, keluar lagi fulus sana. Nah, udah capek, lelah, keluar fulusnya, nggak ada balasannya. Naam, al-yum amal bila hisab. Sekarang kita beramal, terus beramal, nggak bisa. Wa ghadan hisabun bila amal. Ali mengatakan besok akan dihisab, nggak bisa kita nambah amalan sama sekali. Maka apa yang kita amalkan itu yang akan kita dapatkan. Wala yadhlimu rabbuka ahad. Dan Allah tidak menzalimin seorang. Maka Allah akan hadirkan semuanya. Dan perhitungan pada hari kiamat itu perhitungan yang detail sekali, jemaah. Yang mungkin timbangan di dunia belum bisa menimbang itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal kebajikan seberat zarrah. Zarrah itu semut kecil jemaah. Yang kalau lewat di timbangan itu nggak bergerak. Mau pakai timbangan emas nggak tahu ya, timbangan emas. Apakah semut kalau lewat di timbangan emas itu langsung ada berat semut berapa kilo atau apa? Pada hari kiamat sebesar itu akan dihadirkan. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka jangan meremehkan. Kalau perbuatan jahat, perbuatan dosa yang dikerjakan kecil tadi jamaah, kecil, lebih kecil daripada beras, kita akan mendapatkannya. Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah suatu hari ada pengemis yang datang ke rumahnya, lalu Aisyah memerintahkan kepada pembantunya untuk memberikan satu butir anggur. Pembantunya mengatakan, cuma satu butir, ada apa dikasihin gitu. Dia meremehkan satu butir anggur itu jamaah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kam fihi min dzarrah. Kau lihat berapa zarrah yang ada dalam satu buah anggur itu jamaah. Maka kita harus benar-benar berhati-hati jemaah, mempersiapkan diri untuk pengadilan hari akhir ini. Di surat Al-Anbiya ayat 47 Allah berbincang tentang timbangan yang akan diletakkan pada hari kiamat. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami, kata Allah, akan meletakkan timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat, dan tidak ada satupun yang dizalimin. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Apabila yang dilakukan itu seberat biji sawi, satu biji sawi. Pernah lihat biji sawi ya? Kita kalau bisa apa yang disebutkan Al-Quran dicari lah, supaya kita benar-benar nyata. Oh seperti ini ya. Kalau amalannya sebesar biji sawi, itu kebaikan atau keburukan, ataina biha, kami akan datangkan, dan cukup kami sebagai penghisab, kata Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah,